Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya sudah berada di teras seperti biasa. Hari ini sekitar jam 5. Ini mau buat perbanyakan PSB lagi, guys. Jadi, kalau yang belum tahu PSB itu apa, bentuknya seperti ini. Ini yang sudah jadi. Karena kalau yang sudah jadi itu dia berwarna merah. Awalnya seperti ini. Ini masih air kolam biasa. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman. Nah, untuk membuat PSB ini diperlukan apa saja? Seperti biasa, ini ada telur dan micin, tapi sekarang saya bukan untuk membuat PSB pertama, tapi untuk perbanyakannya. Nah, untuk memperbanyak PSB ini, diperlukan PSB yang sudah jadi. Kenapa seperti itu, guys? Jadi kalau yang sudah jadi ini bakteri fotosintesisnya sudah banyak, sudah kental, dan bukan hanya bakteri fotosintesis saja yang ada, tapi ada bakteri lain juga. Kalau yang belum pernah lihat video analisa secara detail, ini saya kasih, guys. Nah, di sini adalah video mengenai gambaran ketika di zoom oleh mikroskop bakterinya terlihat seperti itu, dan itu bermanfaat sekali untuk tanaman. Untuk kalian yang belum tahu PSB ini manfaatnya seperti apa terhadap tanaman, coba dulu dan buktikan sendiri. Kalau saya berbohong atau tidak tepat yang saya bagikan, boleh komen, karena saya sudah membuktikan sendiri bahwa PSB ini sangat bagus untuk tanaman. Aplikasinya dikocor ataupun disemprot atau dispray ya ke tanaman, batang, daun, itu disemprot semua, perakaran juga dikasih. Nah, dampaknya terhadap tanaman seperti apa? Terhadap tanaman itu daunnya bisa lebih hijau, lebih lebar, kemudian terhadap fotosintesisnya itu bisa maksimal, karena ketika jam-jam 11 sampai jam 1 siang itu pohon atau tanaman itu tidak bisa melakukan fotosintesis dengan maksimal, karena pada saat musim panas itu matahari sangat panas sekali, tidak seperti musim hujan. Jadi fotosintesisnya akan terhenti ketika tengah hari ya. Nah, dengan bakteri ini dia bisa melakukan fotosintesis dengan menyaring panasnya matahari menjadi energi oleh bakteri tersebut. Nah, biar gak terlalu lama, karena udah saya jelaskan sebelumnya manfaat PSB itu seperti apa. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan seperti biasa, ini micin dan telurnya. Nah, nanti untuk perbanyakannya mudah sekali. Kita nanti kocok dulu telurnya, kemudian nanti akan saya beri PSB setelah kita masukkan ke dalam botol-botol ini. Nah, botol-botol ini sudah saya isi air sebelumnya. Airnya air apa? Air kolam, guys. Nih, saya deketin dulu. Ini air kolam, guys. Kenapa saya pakai air kolam? Karena lebih bagus dan lebih cepat jadi PSB-nya ya. Apalagi kalau sudah ada PSB yang jadi, itu 4 hari sudah jadi ya. Sudah merah semua dan sudah bisa digunakan. Berbeda dengan kalau kalian buat pertama belum jadi, itu lebih lama, biasanya sekitar 2 minggu paling cepat, dan sampai 1 bulan tergantung kondisi pencahayaan di lingkungan kalian. Jadi harus di tempat yang panas. Nah, ini pun sama, ini udah jadi, guys. Tinggal dikocok. Lihat bawahnya. Ini bahkan sampai berubah warna dari merah menjadi gelap sekali. Tadinya merah sekali, sekarang udah gelap. Nah, itu masih bisa dipakai. Nah, air kolamnya mana? Yang ini, guys. Ini air kolam saya. Ikannya lumayan banyak. Nih, saya kasih makan dulu ya supaya segar-segar, dan airnya ini bisa dipakai untuk buat POC, buat tanaman, ataupun PSB juga bisa. Manfaat sekali, guys. Jadi kalau air kolam nggak saya buang percuma, saya manfaatkan. Bahkan ini udah saya isi tadinya full
sampai berkurang karena saya pakai terus. Untuk bibit juga bisa. Ini kan kalau udah gede ikannya bisa digoreng, bakar atau apalah. Sangat bermanfaat sekali. Oke, kita kembali ke PSB-nya. Telurnya bebas ya. Kalian mau pakai telur bebek bisa, telur ayam bisa, yang penting telur aja. Ada yang pakai telur keong juga bisa, tapi lebih ribet lagi karena harus nyari. Apalagi musim kemarau gini, biasanya sawah itu nggak ada airnya, pada kering guys. Untuk micin kita kasih 2 sendok aja, nggak usah ditambah yang lain-lain, cukup seperti ini. Kita aduk rata. Nah, nanti kita kasihkan ke botol-botol yang sudah kita isi dengan air kolam. Cukup seperti itu. Nah, pertama-tama nanti terakhir ya kita masukin PSB-nya. Yang penting kita masukkan dulu ke, ntar saya geser dulu guys. Kita masukkan dulu ke dalam air ini si telurnya. Banyak-banyak, cukup 1 sendok saja. Ini ada rata. Jadi saya nggak ada ukuran pasti untuk kasihnya berapa. Yang penting kalian kasih sedikit dan sudah berubah warna. Ini siap untuk dijemur. 4 hari ini sudah merah sekali seperti warna ini ya. Ini udah sangat-sangat bagus untuk tanaman. Nah, 2 telurnya pun masih bersih. Bekas tadi saya masukkan telur 2, ini masih sisa. Ini masih bisa buat PSB lagi. Tergantung botol yang kalian punya. Kalau banyak ya bisa buat banyak. Oh ya, dan tutup botol ya. Tutup botolnya ini kalian kasih lubang 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nanti malah hujan bisa masuk atau binatang kecil ya bisa masuk. Cukup 1 aja, pakai paku, supaya tujuannya adalah si gas hasil pemrosesan oleh bakteri bisa keluar, karena PSB ini mengeluarkan gas ya. Jadi kalau kalian tutup rapat malah nggak jadi PSB-nya, atau kalian nggak lubangi ya. Untuk nanti setelah dijemur itu kalian bisa kocok botolnya 3 hari atau 4 hari sekali supaya bakterinya rata dan tidak mengendap di bawah ya. Oke, kita tutup dulu guys.
Nah, setelah seperti ini kalian kocok, karena tadi belum saya kocok guys, telurnya supaya rata sama bakterinya. Widih, nih ini udah jadi. Kalau udah berbusa udah cukup pengocokannya, tinggal kalian taruh guys. Jangan lupa dikocok semuanya, karena kalau nggak dikocok nanti nggak rata seperti ini. Nah, nanti kalau udah jadi kena tangan pun aman, tinggal dicuci pakai sabun juga udah hilang baunya. Nah, ini adalah pupuk hemat ekonomis ala tani organik alami. Nanti selang-seling aja untuk penggunaan pupuk untuk di tanah. Nah, untuk pemakaian saya biasa pakai seminggu sekali, mau seminggu 2 kali juga aman. Saya pakai kadang seminggu 2 kali atau seminggu sekali penyemprotan ya. Jadi nanti untuk pemakaiannya seminggu sekali aja. Berapa mili? Kayaknya udah saya jelaskan, cuman takut ada yang lupa. Pemakaian PSB itu 10 mili 1 liter guys. Saya pakainya takarannya. Tapi kalau kalian mau pakai kurang dari itu monggo, mau pakai takaran saya monggo, karena banyakan teman-teman saya pakai 10 mili untuk 1 liter air. Nanti disemprot ataupun dikocok guys. Nah, setelah seperti ini tinggal kita jemur 4 hari atau 3 hari. Ini udah merah sekali. Aduh, sorry. Asalkan di tempat kalian panas ya, karena musim kemarau ini bagus sekali untuk buat PSB. Cepat jadi karena sinar matahari full dari pagi sampai sore guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Yang membuat PSB secara cepat instan seperti ini, asal kalian punya biangnya dulu. Kalau nggak ada biang seperti ini, biangnya agak lama guys. Lumayan seger nih. Oke, cukup sekian ini karena udah mau maghrib. Harus siap-siap dulu, beres-beres. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.